Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab 9 tentang konversi bilangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainab Atora. Ada teman saya dengan nama Raihan Sulung Pradana. Selanjutnya ada Davala Fajri. Dan yang terakhir ada Altara Azhar. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada konversi bilangan biner ke desimal. Yang kedua ada konversi bilangan desimal ke biner. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu pertama memahami logika melakukan konversi bilangan, yang kedua memahami algoritma konversi bilangan, yang ketiga menjelaskan pemakaian untuk konversi bilangan, dan yang keempat terakhir itu menjalankan pemakaian abstrak untuk konversi bilangan. Selanjutnya di sini kita masuk ke pengertian konversi bilangan. Apa sih konversi bilangan itu? Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang memiliki nilai yang sama. Konversi antar sistem bilangan terdapat 3 macam. Yang pertama ada perhitungan manual, yang kedua sesuai dengan tabel sistem bilangan, dan yang terakhir menulis konversi di rumus, menulis konversi rumus di program. Selanjutnya, kapan sih kita harus menggunakan looping? Loop berguna saat kita ingin melakukan sebuah perintah yang perlu dijalankan berulang-ulang, seperti melakukan perhitungan maupun melakukan visualisasi terhadap banyak variabel secara serentak. Sekarang kita masuk ke pengertian stack. Stack merupakan metode dalam menyimpan atau mengambil data dari memori, bisa menambahkan data atau yang kita push, dan menghapus data atau pop. Selanjutnya ada konversi bilangan desimal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Konversi bilangan biner ke desimal. Permasalahan pertama, buatlah flowchart untuk konversi bilangan biner ke desimal maksimum bilangan 1 1 1 1 1. Contoh, masukkan bilangan biner 00 11 01 01, bilangan desimal sebenarnya 53. Itu adalah contoh. Cara penyelesaian masalah konversi bilangan biner ke desimal. Konversi bilangan biner ke desimal dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen bilangan biner BI dengan deretan bilangan 2 yang berpangkat. Nah, ini salah satu contoh cara menyelesaikan masalah bilangan biner tadi. Ya. Yang pertama ada B1, terus bintang, terus 2, terus ini apa ya, lambang. Ya, pokoknya kayak gini lah. Untuk ininya. Terus untuk penyelesaian masalahnya atau inputnya, input bilangan biner yang dimasukkan sepanjang 8 elemen bilangan di atas dapat diselesaikan dengan cara seperti ini. Ini adalah contoh cara penyelesaiannya dari sepanjang 8 elemen bilangan yang tadi di atas. Struktur data yang dibutuhkan. Struktur data yang dibutuhkan adalah pertama N sebagai variabel banyaknya elemen bilangan. Dalam hal ini N sama dengan 8. Terus ada biner sebagai array, bilangan biner dengan panjangan N elemen. Terus ada hasil sebagai variabel penampung hasil konversi biner ke desimal. I sebagai variabel penunjuk elemen array. Deklarasi dan inisialisasi.
Deklarasi adalah proses untuk memberitahukan compiler bahasa bahwa kita akan membuat variabel. Sedangkan inisialisasi adalah pemberian nilai awal yang dilakukan saat deklarasi variabel. Deklarasi dan inisialisasi pada flowchart adalah sebagai berikut. Nih, ini adalah contoh ininya flowchart-nya adalah n sama dengan 8 biner, terus sama dengan buka kurung n tutup kurung koma hasil 0, i. Input bilangan biner terdiri dari 8 elemen sehingga input pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Nih, ini contoh flowchart buat inputnya ya. Ini untuk output bilangan desimal hasil konversi dari bilangan biner yang disimpan pada variabel hasil sehingga output pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Ini flowchart-nya kayak gini, ini print hasil, terus ada lambang jajar genjang. Nah, untuk flowchart keseluruhannya seperti ini ya. Star, terus ini N, sama dengan 8, terus biner, sama dengan N, hasil 0, i, terus masuk ke input biner, dari input biner langsung lari ke yang sebelahnya itu, yang lambang trapesium ya kalau nggak salah. I sama dengan N, I lebih dari sama dengan 1, terus hasil plus sama dengan biner, I bintang 2, terus lambang N kurangin I. Nah, jika hasilnya sudah benar, maka langsung keluar print hasil terus N. Jika tidak, balik lagi ke yang awal. Ya, oke, lanjut. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dapala. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada konversi bilangan desimal ke biner. Permasalahannya yang pertama, buatlah flowchart untuk konversi bilangan desimal ke biner. Maksimal itu bilangannya 25. Contoh, masukkan bilangan desimal sama dengan 53. Yang keluar adalah bilangan biner 11010101. Lanjut cara penyelesaian masalah. Konversi bilangan desimal ke biner dilakukan dengan cara yang pertama, membagi dengan nilai 2 dan mengambil sisa baginya. Yang kedua, sisa bagi tersebut disimpan pada suatu tempat kumpulan sisa bagi. Yang ketiga, bilangan hasil bagi tersebut dibagi dan ambil sisa baginya untuk kemudian disimpan pada tempat kumpulan sisa bagi. Demikian seterusnya sampai didapatkan hasil baginya sama dengan 0. Setelah itu baru diambil sisa bagi dalam keadaan terbalik yang masuk terakhir diambil pertama kali atau dari bawah ke atas pada kumpulan sisa bagi. Proses pembacaan terbalik ini membutuhkan operasi stack. Oke, ini ada contohnya, contoh gambarnya dari 100 dibagi 2 terus sampai 1 nanti bilangan biner itu dibaca dari bawah 0110000 gitu. Contoh mengonversi dari bilangan desimal 100 atau simbolnya 100 menjadi bilangan biner. Dengan mengikuti cara penyelesaian di slide sebelumnya, maka dihasilkan konversi bilangan desimal 100 ke bilangan biner yaitu 011000100. Ini contoh penyelesaian masalah menggunakan tabel. Misalkan ada bilangan desimalnya itu 53, nanti hasil bagi dengan 2-nya itu 26, sisa bagi dengan 2 itu 1. Jadi sisa bagi itu 1 sampai dibagi 2 terus 53 bagi 2 gitu sampai hasil itu 1. Hasil bagi dengan itu 0, bagi dengan 2-nya itu 1, nanti bilangan biner itu ketemu 101001 gitu. Untuk mendapatkan hasil dari bilangan biner adalah di pembagian kumpulan sisa bagi yang dibaca terbalik sehingga hasilnya adalah 110101. Struktur data yang dibutuhkan. Yang pertama, bilangan sebagai variabel nilai bilangan. Kedua, sisa sebagai variabel nilai sisa bagi dengan 2. Yang ketiga, stack sebagai fungsi sisa bagi sehingga dapat dibaca terbalik.
Deklarasi dan inisialisasi. Variabel terdiri dari bilangan, sisa, dan staf. Dari sini, deklarasi dan inisialisasi variabel pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Ini contohnya ada bilangan, sisa, staf. Gitu. Nah, inputnya saat pertama kali, user diminta untuk memasukkan nilai bilangan bil yang akan dikonversi ke biner. Karena pada permasalahan terdapat syarat bahwa nilai bilangan tidak boleh lebih dari 255. Maka perlu diberikan pengecekan apakah bil sesuai dengan syarat. Dari sini flowchart input dapat dibawa sebagai berikut. Ini misalkan input bil, habis itu bil ini didefinisikan itu bil lebih dari 255. Nah, ini outputnya bilangan desimal hasil konversi dari bilangan desimal yang dikeluarkan dari staf dengan operasi pop sehingga dapat dibaca dalam keadaan terbalik. Setiap hasil pembacaan kemudian disimpan pada variabel sisa sehingga output pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Misalkan ada contohnya kayak gini, misalkan ada seru pop sisa sama dengan staf titik pop, habis itu selanjutnya print sisa. Ingin start keseluruhannya, misalkan dari awal start, yang udah pasti start, habis itu lanjut ke bill sisa start, habis itu input bilangannya, habis itu billnya ini definisikan yaitu lebih dari 255, habis itu gitu sisa sama dengan bill itu persen itu hasil bagi gitu. Oke. Udah pokoknya kayak gini ya contohnya. Habis itu dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada program ini. Jadi kalau programnya di enter, bakal kita masukin lanjut lagi. Jadi kalau kita enter nih, kita masukin bilangan binernya 110101. Nah, bakal ada hasil desimalnya 53. Selanjutnya ini program konversi bilangan desimal ke biner. Nah, ini contoh outputnya kayak sebaliknya tadi, kita masukin bilangan desimalnya, terus ini hasil dari binernya. Oke, terima kasih dari kelompok 9. Kalau ada kekurangan, maaf.